Saudara-saudari yang terkasih, kita masih dalam masa Prapaskah dan setiap hari Jumat kita merayakan Jalan Salib. Suatu kebiasaan dan dulu setiap minggu sepanjang tahun Jalan Salib hari Jumat. Tetapi sekarang ya hanya pada masa Prapaskah, namun kapan saja bisa dilakukan di gereja atau di rumah. Tapi saya mau sedikit memberi sejarah dari devosi itu. Tentunya salib adalah pusat dari iman kita. Waktu Paulus bicara kepada orang di Korintus, dia berkata orang Yahudi mau mujizat-mujizat, orang Yunani mau kebijaksanaan, kita Katolik mau salib. Dan lama-kelamaan tentunya salib itu dirayakan sesudah Konstantinus, Kaisar Konstantin menjadi buat agama Kristen, agama Katolik sebagai agama untuk kekaisarannya. Banyak orang pergi berziarah ke Tanah Suci dan mereka biasanya ikut jalan yang diikuti oleh Yesus dari tempat Mahkamah Agung lalu ke tempat Pilatus, sesudah itu sampai ke Golgota. Saya sendiri waktu saya pergi ke Tanah Suci, saya juga buat jalan itu, dan setiap hari Jumat Agung di Yerusalem itu secara mewah dibuat itu. Tetapi ini masih suatu upacara di luar, di Yerusalem saja. Sesudah itu pada abad ke-13-14, sesudah perang salib, dimasukkan devosi itu ke barat, ke Eropa oleh orang-orang Fransiskan yang diberi suatu tugas khusus di Yerusalem, dan mereka mengimpor jalan salib itu ke barat, ke Eropa. Dan pelan-pelan dibuat upacara itu yang berbeda stasinya. Masing-masing punya idenya. Baru pada abad ke-18, Sri Paus Clemens ke-12 memutuskan stasi-stasi seperti yang kita kenal sekarang. Dan tetap orang Fransiskan mempunyai semacam monopol, misalnya untuk memberkati stasi-stasi di gereja masing-masing masih perlu dari orang Fransiskan yang sedikit memiliki devosi itu. Di samping itu, di barat, di Eropa, tetapi juga di tempat ortodoks di Yunani, diadakan macam jalan salib hidup, yaitu orang yang memamerkan menjadi aktor untuk membuat setiap stasi itu. Dan itu memang setiap kali harus pilih orang yang di Baviera, di Jerman, ada sesuatu yang luar biasa, selalu untuk menjadi imam agung, pastor paroki yang pilih, dan untuk menjadi Pilatus, kepala desa, untuk menyadarkan mereka bahwa mereka juga bisa mengkhianati Yesus, dan untuk menjadi yang disalibkan justru orang yang paling hina. Biasanya orang yang tidak dihargai oleh orang lain.
itu membuktikan bahwa upacara itu mau membuat kita bertobat, bukan saja tontonan. Dan saya tahu juga ada satu buku dari seorang sastrawan Yunani dari abad sekarang, yaitu Nikos Kazantzakis, yang menulis suatu buku yang disebut Kristus disalibkan kembali. Dan dalam buku itu, yang suatu roman yang sangat indah, dia ceritakan bagaimana justru dipilih orang-orang dan untuk main sandiwara itu, stasi-stasi, dan semua beres, tetapi toh waktu itu datang pengungsi yang lari dari daerah Turki, orang-orang Ortodoks, yaitu pengikut Yesus, yang mereka lari ke Yahudi, ke Athena. Dan di situ, daripada diterima, walaupun mereka seagama, sesuku dengan mereka, mereka mau ditolak oleh pembesar kota yang tidak mau kacau. Dan justru waktu itu yang dipilih untuk main Yesus dan umat berpihak pada orang-orang pengungsi, melawan yang pembesar itu. Selalu sama, mengingat bahwa salib adalah sesuatu yang menggoncangkan kebiasaan kita. Bukan mau ikut-ikutan dan mau yang enak-enak, tetapi menerima, berpihak pada orang yang disalibkan dalam arti apa saja, diusir, yang sakit, yang apa saja yang menderita. Dan tentu kita lihat bahwa jalan salib itu ada 14 stasi. Beberapa stasi memang ada dasar kitab suci, tetapi ada banyak juga yang dibuat-buat saja. Misalnya, Yesus temu dengan ibunya di jalan. Tidak ada dalam Injil. Yang ada, Maria dalam Injil Yohanes di kaki salib, bukan di tengah jalan. Apalagi Veronika, tidak pernah ada orang yang namanya Veronika. Ini dibuat saja. Barangkali asalnya, kalau kita lihat nama itu, ikona, yaitu gambar yang benar. Barangkali timbul waktu ditemukan kain di mana Yesus disalibkan dan di mana ada semacam gambar dari Yesus atas kain itu, dari darah-darahnya. Ada lagi stasi yang ketujuh, 3 kali Yesus jatuh, ya itu tidak disebut dalam kitab suci. Pasti dia jatuh lebih dari itu, tetapi tidak disebut. Karena Yesus akhirnya harus dibantu oleh Simon dari Kirene yang akan pikul salibnya. Kita tahu yang dihukum disalibkan, pikul hanya batang yang horizontal, batang vertikal sudah ada di tanah. Tetapi batang itu berat sekali. Apalagi kalau mereka beberapa orang mereka diikat dengan kaki kepada yang di depan. Kalau satu jatuh, semua jatuh. Ini yang
kita tidak bayangkan dengan gambar sekarang seolah-olah Yesus hebat-hebat dengan salibnya. Tidak bisa bayangkan jalan salib yang sebenarnya. Maka dari situ Santo Yohanes Paulus kedua yang melihat bahwa devosi itu bagus tapi tidak cukup ada dasar Alkitabiah, dia buat satu jalan salib baru. Jalan salib yang disebut jalan salib ala Alkitab. Jalan salib baru itu yang dia diciptakan olehnya pada tahun 1991 dan akhirnya pada tahun 2007 Paus Benediktus ke-16 menyetujui juga jalan salib itu dipakai. Begitulah stasi-stasinya. Yesus ditanam Getsemani. Yesus dikhianati oleh Yudas dan ditangkap. Yesus diadili di Mahkamah Agung. Yesus disangkal oleh Petrus. Yesus diadili oleh Pilatus. Yesus dicambuk dan dimahkotai duri. Yesus memanggul salibnya. Yesus dibantu oleh Simon dari Kirene. Yesus bertemu dengan wanita-wanita dari Yerusalem. Yesus disalibkan. Yesus menjanjikan kerajaan surga kepada orang yang disalibkan dengan dia dan yang bertobat. Yesus menitipkan Maria kepada Yohanes dan Yohanes kepada Maria supaya saling mendukung. Yesus mati di salib dan Yesus dibaringkan di kuburnya. Ada memang jalan salib itu diterbitkan di dalam bahasa Indonesia dengan gambar-gambarnya. Kesulitannya ialah pertama kebiasaan. Saya ingat di kampung tertentu saya mau pakai itu, orang protes, ini bukan jalan salib seperti dalam Mada Bakti. Dan juga kesulitan karena dalam semua gereja kita gambar-gambar jalan salib ialah gambar yang biasa, yaitu dijatuhkan hukuman mati, memanggul salib, bertemu dengan Maria, jatuh pertama kali, bertemu dengan Maria, ditolong oleh Simon dan seterusnya. Terserah, memang tidak terlalu penting pakai satu atau yang lain, tetapi ingatlah bahwa jangan kita hanya mau yang biasa-biasa. Harus kita juga dikejutkan oleh renungan yang lain, oleh cara lain mengikuti Yesus, bukan saja dari rumah Pilatus, tetapi dari Getsemani, bukan saja dengan jatuh di salib di jalan, tetapi juga bagaimana waktu dia disalibkan, dia memberi janji kepada orang yang disalibkan dengan dia, memikirkan ibunya. Sayangnya tidak ada stasi Yesus mengampuni mereka yang menyalibkannya, karena kita juga ikut menyalibkan Yesus. Coba kalau kita hari Jumat ikut jalan salib, bukan hanya kebiasaan rutin, tetapi sesuatu yang bisa mengubah hati kita. Mau juga memikul salib seperti yang disuruh oleh Yesus. Siapa saja yang mau menjadi pengikutku,
harus memikul salib setiap hari.